Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Qul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nasara yansuru nasran wa mansuran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun. Unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun. Mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. Sona yasunu saunan wa masonan fahuwa so'inun wa dzaka masunun. Sun la tasun masonun masonun niswanun. Wajaya wudu waduan wa mawzan fahuwa ghazi wa dzaka mawduun. Uguzu la tawudu mawjan mawjan migdal. Amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dzaka ma'mulun. Umul la ta'mul ma'malun ma'malun mi'malun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, habis doa, habis ini mulainya agak telat ya. Langsung kita ngaji. Ini ulangin no. Lu bisa emang. Itu sana ini bayaran tadi. Lihat mana tadi? Kemana sih? Ya udah dulu yang bocah-bocahan tadi. Dia belum pulang. Lu wakilin bunga. Bunga jual. Lu berapa tadi? 650 sama itu berarti 1.650. Untuk include berobat dan lain sebagainya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 50. Oke? Duit, bayar Pak Supri. Lu apa, Bin? Oh, sayur. 200 cukup lah. Oke. Ini dulu wakilin tuh. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. 600 kasihin dia. Ini hilang. Lalu ngambil duit berapa tadi, Nak? Hah? Kok sedikit amat? Lu apa? Belanja. Lu bayaran sekolah sama engkong ya. Nih 50. Besok bayarin, kasih ke Kevin aja lah, biar bayarin Kevin. Kalau enggak ya besok sekolah jam berapa? Nah, oke nih kita oke. Lu bayaran sekolah 50. Ya udah. Lu apa? Jangan ketawa-ketawa lu. Puasa nih 20. Ongkos. Lu apa tadi? Kurang ini.
belanja 200 nih. Wah apa yuk, wah kok kurang nih. Bener 3 juta loh. Nah, kok 3 juta kurang. Itu semua kan. Lalu jangan-jangan salah no, enggak no? Juta ini. Kurang kali no, berapa lu ngambil? Masa sih? Kurang lu lihat ini 600. Udah tadi lihat ya? Oh ya udah nih, kurang ada yuk. Nih, lu apa Mi? Ya udah buat apa buat besok. Kalau nggak ada ucapan, udah cukup tinggal 200 tuh. 3.500.000 tinggal 200 berapa coba? Rendeng aja lu pada. Pak Heri enggak nih? Pak Heri lewat. Oke lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang lu berhentinya ngagol. Lu dikasih duit datang bukan tepat waktu lu. Lu kelayapan dari mana sih? Jelas lu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Yusuf salah berhentinya. Jadi langsung saya ke bawahnya ada. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah ayat 168. Ini kaitannya warok. Warok kemarin udah dibahas. Mananya warok, hati-hati menjaga yang haram, termasuk yang subhat, itu maknanya warok. Ya ayyuhan nasu, hai manusia, kulu makanlah siapa kalian semua. Sana lu mimma dari perkara, mimma dari rezeki, selahnya mafil ardi yang ada di bumi, halalan, hale yang halal. Halal itu cara pencariannya baik. Baik menurut agama. Orang bekerja dapat upah, ngerti? Itu namanya halal. Orang nggak punya duit, namanya ngutang boleh. Tapi kalau ngutang Pak, bayar, nggak ada duit. Namanya ngutang nggak bayar Pak, lah iya. Begitu ngutang kagak bayar, nah itu udah halal. Berarti nipu. Apa maksudnya? Maka silahkan cari duit, silahkan cari makan, silahkan cari rezeki, tapi dengan cara yang halalan. Paham maksudnya halal? Cara memperolehnya dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Maka perhatikan, itu kan ada halalan, ada thayyiban. Halal cara memperolehnya yang benar menurut ketentuan syariat. Thayyiban yang baik. Ngerti? Lu makan tanah itu enggak thayyib. Tanah dimakan. Apa maksudnya? Thayyiban silakan makan nasi. Nasinya nasi yang baik. Silakan makan sayur. Sayurannya yang berkualitas, yang ada kandungan gizinya. Jangan sayur basi dimakan. Itu enggak thayyib namanya. Paham maksudnya? Jadi ada halalan, ada thayyiban. Nyambung di mana ya? Tuh. Wala tattabi'u, mentang-mentang enak. Wala tattabi'u, dan janganlah mengikuti siapa kalian semua khutuwatis syaitoni, pada langkah-langkah setan. Perhatikan, makan boleh, minum boleh, tapi ngikutin cara agama yaitu halal. Yang kedua
Toyib. Kalau makan tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab. Jangan ngambil nasi sebanyak-banyaknya. Kemudian makan tidak dihabiskan. Itu namanya khutuwati syaiton. Nyambung? Begitu makan, ya enggak, diacak-acak enggak karuan. Nah, inilah adab yang kemarin sudah dibahas. Jangan mentang-mentang doyan, kemudian kekenyangan. Nah itu namanya ngikutin langkah-langkah setan. Nah, Allah menggarisbawahi silahkan kalian makan. Kulu, ini ibahah dalam ilmu usul fikih. Ya ayyuhan nasu, kulu makanlah, ini diperbolehkan. Apa yang ada di muka bumi diperbolehkan. Tapi kalian makan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nyambung? Nyambung kan ya? Selesai makan dibersihkan. Loh, jangan kayak kucing. Jangan kayak anjing. Loh, nyambung enggak? Jangan kayak binatang. Memang kenapa? Kucing habis makan berantakan ditinggal aja. Anjing habis makan berantakan ditinggal aja. Binatang juga seperti itu. Maka kita diperintahkan oleh Allah, silahkan makan, tetapi ada larangan. Kan ada perintah dalam arti ibadah. Nah itu kalau perhatikan, ini ilmu usul fikih. Yang namanya perintah asalnya itu kan lil wujub. Ngerti kan? Perintah itu wajib. Tapi ada perintah yang keluar dari wajib, yaitu maknanya ibadah. Ngerti ibadah kan? Abaha yubihu ibahatan. Mubah itu loh. Makan itu mubah. Ya, tapi kan termasuk dalam ayat 10 itu kan termasuk dalam konteks amar, ya kan? Nah, setelah amar ada rambu-rambu, itu namanya nahi, larangan. Wala tattabi'u, diperhatikan, diterapkan oleh santri. Janganlah kalian pada mengikuti langkah-langkah setan. Paham? Langkah setan itu apa? Itu tadi makan sampai kekenyangan. Nah, ini ngapain sih? Kalau zoom sana ke rumah, nah, dia pakai alasan jam juga alat ini. Paham itu? Jadi ada rambu-rambu yang nggak boleh dilanggar. Kenapa nggak boleh mengikuti langkah-langkah setan? Diperhatikan semuanya. Loh, terutama, dengar gak? Innahu, sesungguhnya setan, asalnya aduun, itu musuh mubinun yang nyata, lakum bagi kalian semua. Itu udah jelas. Nah, yang ayat berikutnya hampir sama. Wala tattabi'u syaiton diganti wattaqullaha, itu keren itu. Ingat. Wa qala ta'ala wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wa kulu, dan makanlah siapa kalian semua mimma, dari sebagian rizki. Perhatikan dua ayat yang sebelumnya, yang ini itu mimma, bukan semuanya, tapi mimma. Makanlah kalian semua mimma, ngerti? Pada sebagian. Ngerti maksudnya? Enggak semuanya. Artinya apa? Ya ada yang lainnya harus dibagi ke orang lain. Paham kan? Mimma rozako, yang telah memberikan rizkikum pada kalian semua. Siapa? Allah. Halalan, dengan halal, itu tadi dibahas. Thayyiban, yang thayyib, yang baik. Nah,
Kalau yang atas tadi wala tattabi'u khutuwati syaiton, di sini yang ayat sekarang ini itu dalam surah Al-Maidah ayat 88, wattaqullaha, dan takutlah siapa kalian semua, Allah pada Allah, alladzi yaitu zat, antum yang bermula kalian semua, bihi dengan alladzi itu mukminuna, orang-orang yang beriman. Nah, ayat yang kedua yang ada dalam surah Al-Maidah ayat ke-88, Allah mengatakan, makanlah kalian semua dari sebagian rizki yang telah Allah berikan kepada kalian semua, tetap dengan cara-cara halalan, dengan cara-cara thayyiban. Tapi makannya tadi wattaqullaha, didasarkan takwa kepada Allah. Paham? Makan aja tuh nyebut takwa. Paham kan? Jangan makan sembarangan, jangan makan seenaknya, karena yang kita makan itu termasuk nikmat dan rizki yang Allah anugerahkan kepada kita. Dalam pandangan agama itu bagian daripada syukur. Paham? Karena banyak orang yang nggak makan, atau mungkin dia banyak duitnya, bisa makan, tapi buktinya tidak bisa menikmati nikmatnya makan, entah sakit lah, entah apa lah. Loh, makan sekalipun harus didasarkan takwa kepada Allah. Alladzi antum bihi mu'minun. Siapa Allah? Yaitu Tuhan yang kalian semua iman kepadanya. Loh, makan itu ada kaitannya iman. Paham kan? Nah, maka kita nggak bisa lepas dari namanya nilai-nilai ketuhanan. Bahkan kondisi makan sekalipun, karena kita bukan lahir dengan sendirinya, kita lahir dari aturan Allah. Tuh. Maka dalam makan sekalipun diatur oleh Allah. Ini jelas itu. Jangan jorok. Itu maksudnya wattaqullah. Maksudnya jangan jorok bagaimana? Itu tadi. Makanannya nggak habis, itu jorok namanya. Paham? Udah nasi, beras beli juga kagak. Iya kan? Seenaknya walah. Itu fi nari jahannam khalidina fiha abada. Dan ingat-ingat, kalau kalian pernah mencoba meremehkan itu, biarin beras gue nggak beli, main buang aja. Selamanya Allah tanamkan melarat dalam diri kalian. Coba, jangan coba ini. Ini ilmu laku. Hargai pemberian orang. Kalau kalian mau dikasih kebarokan oleh Allah, tapi kalian coba menyepelekan pemberian orang, Allah tanamkan nilai fakir. Gak main-main loh ini. Itu kalau kalian mau berubah, kalau mau barokah. Orang nggak sedikit orang yang menyepelekan begitu. Mau ambil diumpetin kelupaan, busuk yang harusnya dimakan oleh temannya, akhirnya mubazir, sia-sia, melarat ke depannya, barokah nggak ada. Catat itu. Tapi pikirkan orang. Oh, itulah namanya solider. Pikirkan orang, saya kalian akan dibarokai oleh Allah. Itu rumusnya dalam agama seperti itu. Bukan sebanyak-banyaknya yang kita peroleh kemudian kita sembunyikan, kita ya kuasai untuk diri sendiri. Wah, bahaya.
Ingat-ingat tahu-tahu stroke. Bahaya, makanya orang-orang yang serakah macam-macam. Kan berkali-kali udah saya sampaikan. Saya nggak perlu nyebut gelar, dulu pernah saya ceritakan. Lalu ini kisah nyata. Pokoknya orang ngawur, saya nggak nyebut status ternyata dia orang hebat kalau menurut ibaratnya ukuran ini, wah udah orang top. Ngerti kan? Kaya raya, duitnya banyak. Ini mohon maaf, kaya itu dimakan sendiri. Ini kisah nyata, bukan kok. Nah ini kenapa bisa begitu? Jorok dalam hidup, bukan jorok-jorok, nggak menjaga kebersihan, paham? Ini tadi hak orang lain makin sikat. Berarti yang bukan haknya main babat, yang punya orang yang harus mendapatkan main embat dan lain sebagainya. Kencingnya itu diminum. Ini kisah nyata. Cash kalau bayar. Ya, jangan ngawur. Ini ngaji laku dan dari sekarang kalian praktek kehidupan. Ya, dari santri lah. Kalian santri, saya juga santri. Paham? Saya dari seusia Andri, bahkan lebih kecil dari Andri, saya ngawula sama kiai. Saya masak, kan saya ceritakan. Ya kan? Saya masak, saya belanja ke pasar, saya nyuciin baju kiai dan keluarganya. Saya nyapu, bukan lagi nyapu. Bukan lagi nyapu rumah. Kebunnya lebar. Oh, Pak Heri pernah saya ajak. Siapa santri yang pernah? Belum ada yang saya ajak ini. Mu'aliyah pernah saya ajak. Kebunnya lebar, gak digaji. Dan lu juga digaji. Kagak dikasih duit. Dikasih makan doang. Dengerin. Apa maksudnya? Maka sampai sekarang mentalitas saya ngabdi. Dari dulu. Saya selamatan. Atau pengajian di mana-mana berantakan, saya beresin. Saya nggak mau bersihin, paling nggak saya nggak nyampah. Itu prinsip saya, itu rumus saya. Rokok lah. Wadahnya bener. Jangan bersihin kagak, buang abu rokok seenaknya. Nggak ada, buang puntung rokok seenaknya, nggak mau saya. Saya nggak bisa bersihin, paling nggak saya nggak ngotorin. Paham nggak nih? Ini prinsip hidup. Kalian nggak bisa memberi manfaat apapun di Al-Aziz. Paling nggak jangan madorot. Ngerti maksudnya? Udah bersihin kagak, nyampah di mana-mana. Nah itu kaitannya. Oh, makanya kenapa? Kok kulu mimma razaqakumullah kok pakai wattaqullah alladzi antum bihi mu'minun. Nyambung nih. Nyambung gak? Biar tahu korelasinya. Wa qala ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu udah ilmu tajwid udah langsung jalan. Kita udah ngaji nahwu. Masih aja bahas tajwid udah selesai ilmu tajwid. Yang kalian yang artinya udah selesai. Kalian yang tertinggal ya belajar tajwid. Bertemu ba amwalakum udah otomatis. Itu gom bacanya udah kelar dalam pembahasan kita yang belum bisa deras rumusnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu kan kalau di bahasa ilmu nahwu ya ayyu, hai orang. Ingat siapa itu ayyu? Alladzina, yaitu mereka. Isinya ayyu banyak. Amanu yang beriman siapa alladzina. La ta'kulu jangan makan. Itu lahnya lanahi, larangan juga.
La ta'kulu, maka nunnya dibuang. Nun harfun nun alamat jazm karena la-nya adalah la nahi. Kalau la ta'kuluna, la-nya bukan la nahi tapi la-nya lana nafi. Antara la nahi dengan la nafi konteksnya beda. Tuh. La ta'kulu, jangan makan siapa kalian semua amwalakum, pada harta-harta kalian semua, bainakum, di antara kalian semua, bil batili, dengan cara yang batil. Ini larangan. Hai orang-orang yang beriman, silahkan kalian makan. Kan ayat sebelumnya tadi gitu, kulu, ya kan? Ibaha, tapi ada rambu-rambu, ada batasan-batasan. Lu ngerti kok? Lu ngerti? Makan dengan cara yang batil itu apa? Umpamanya bukan punyanya, main colong. Mau duit, mau makanan, mau apapun, saya makan kok Pak. Saya cuma nyolong. Umpamanya, kan kadang-kadang ada orang yang usil, ngambil besi. Kan besi nggak mungkin dimakan. Ada orang makan besi. Ada nggak? Saya cuma ngambil motor Pak. Motornya dipretelin. Nah kalau jual motor belum itu kan ketangkep. Dipretelin, bannya dijual, ya kan? Spionnya dijual. Saya nggak makan motor, enggak Pak. Lah iya, tapi motor yang lu colong lu jual. Apa maksudnya? Hasilnya motor tadi untuk beli makanan sama juga. Nyambung kan? Itu maksudnya. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Oh, gak ada orang makan semen. Memang semen enak dimakan, lah kagak. Cuman semennya dijual. Awas sih, kalau lu nanti jadi anggota dewan umpamanya, ya kan? Oh, ini harus benar-benar bisa bersikap seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika menjadi Perdana Menteri. Ya Mesir lah, adil. Nah, kalau adil, ya namanya adil. Adil itu pasti ada ketegasan. Ingat-ingat, siapapun yang namanya adil pasti tegas. Sayyidina Umar adil, tegas. Ngerti kan? Karena untuk menegakkan keadilan, namanya adil itu lempeng. Enggak belok kanan, enggak belok kiri, enggak belok ke depan, enggak belok ke belakang, tegak lurus. Itu bahasanya. Nyambung nih. Yang enggak lurus ya pasti diterabas. Ini lurus. Yang ini kemari umpamanya. Ayo ketabrak apa enggak? Nah, yang ketabrak ini berarti kena kerasan. Lah makanya orang yang namanya adil itu ya pasti ada ketegasan. Ada kaitannya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu pasti ada ketegasan. Maka Sayyidina Umar terkenal dengan sahabat yang sangat tegas. Nah, itu kaitannya menegakkan keadilan. Nah, makanya kalau udah adil, sembarangan. Ya nanti akan merata. Itu maksudnya. Janganlah kalian semua makan harta di antara kalian semua dengan cara yang batil. Apalagi pinjol sekarang, pinjol gak beres. Hati-hati. Macam-macam kan. Wah, luar biasa. Wal al-ayah walati ba'daha. Walati dan ayat ba'daha setelah ayat tadi. Waqala, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu dinikum al-wara'u. Bermula sebaik-baik agama kalian semua
Al-waro itu waro. Ini kan kemarin yang dibaca sama Yusuf kan judulnya wa'lamu ma'asyiral ikhwan aghnanallahu wa iyyakum bi halali an harami. Ngerti kan? Ketahuilah hai saudara-saudaraku, semoga Allah membuat kaya kepada kalian semua dengan harta halalnya, dijauhkan dari yang hak. Itu waro. Itu maksudnya apa itu waro? Ah, ini menjaga yang haram termasuk yang syubhat. Maksudnya menjaga, menjauhi. Walaupun enak, walaupun bagus, tapi itu bukan milik kita. Jangan didekati, dalam arti merasa dimiliki dengan cara yang tidak baik. Maksudnya paham nih? Waduh Pak, saya kepengen itu. Lah enggak gaplek. Ya butuh nahan diri. Jangan saya pengen itu karena enak, kemudian nyolong. Itu yang dimaksud. Paham? Dengerin deh. Makan di warung, ya gaplek duit, nyolong. Umpamanya. Itu enggak. Loh, itu kan baru warung yang sedikit. Ya kan? Warung yang kelasnya ribuan, paling mahal puluhan ribu. Nanti ada yang kelasnya ratusan ribu, nanti ada yang kelasnya jutaan, nanti ada yang kelasnya puluhan juta, ratusan juta, miliaran dan lain sebagainya. Nah, kalau dari yang kecil aja kita tidak bisa menjaga diri, termasuk di sekolahan, umpamanya ngajar, umpamanya ada fasilitas sekolahan, mentang-mentang guru ngambil kertas dari sekolahan lu bawa pulang, haram lah hukumnya. Emang lu merasa beli? Ini warok. Biar mentang-mentang ada, wah beras banyak. Ya nggak usah jauh-jauh, saya sendiri aja lah. Saya dapat duit banyak ditransfer ke rekening saya umpamanya. Gini-gini, emang bukan uang saya main ambil. Berarti maksudnya itu ayat yang pertama tadi. La ta'kulu amwalakum bil batil kan barangan. Nah, maka orang yang bisa tegak lurus. Maksudnya tegak lurus itu apa? Adil tadi. Kulu mimma fil ardi tapi halalan thayyiban kan itu dari ayatnya. Terus wala tattabi'u khutuwatis syaiton, itulah waro. Maka Rasul mengatakannya khairu dinikum al-wara'u. Bermula sebaik-baik kalian agama kalian semua al-wara'u itu al-wara'. Wara' itu masdar. Disimak pokok. Diangkat kepalanya. Nyambung wara' ya. Ngerti kan? Itu waro. Waro itu masdar. Isim fa'ilnya wari. Waro'a yari'u waro'an wa mar'an fahuwa wari'un. Biar paham. Apa itu al-waro? Oh, maka dalam fungsi ibadah puasa itu kan la'alakum tatakun itu takwa. Nih, takwa. Ini wau ini waro. Tuh, biar paham rumus, saya nggak saya bahas kelamaan. Udah pernah tiap tahun tiap puasa saya bahas. Tuh. Itu maksudnya khairuddinikum al-waro. Ingat, kalian nulis, kalian belajar. Kalau memang bukan pulpen kalian, kalau memang bukan pensil kalian, jangan pernah ngambil. Kalau memang bukan buku dan kitab kalian, jangan pernah ambil. Enggak manfaat barokah ilmunya. Paham itu? Nyambung enggak? Itu yang harus dijaga. Apalagi lu usil ngerjain kitab orang, neraka udah. Gak usah neraka besok, neraka dunia. Itu dibahas oleh Allah. Nyambung kan? Maka apa yang kita perbuat itu pasti akan ada akibat. Kalian berbuat baik, akibatnya akan baik.
kalian berbuat buruk, akibatnya juga akan buruk. Apapun dan siapapun kalian, siapapun kita, udah rumus, udah gitu aja. Nah, kalau saya AABB, perintah pelintut, karena itu ketegasan. Dan saya dididik dari awal ya seperti itu, gitu loh. Mau coba-coba pengaruhi saya dengan alasan, nggak usah bikin alasan. Kalian mau bikin alasan apa? Saya bikinin. Karena pembuat alasan dasarnya adalah pemalas itu sendiri. Paham? Oh. Itu ketegasan, itu kedisiplinan. Ini juga sama kaitannya makan. Khairuddinikum alwaro. Sebaik-baik agama kalian semua adalah alwaro. Menjaga yang subhat, terutama yang haram. Kalau yang haram ada banyak. Mau bikin proposal aja udah. Ya kan? Udah mau duit siapa kek? Tumbuk. Udah dapat buat beli Alphard. Gitu Mas Edi? Sembarangan. Yang diajarkan oleh Nabi sederhana. Gitu loh. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya Aba Hurairah, hai Abu Hurairah, kun warian, tuh isim fa'il warian, jadilah siapa kamu. Warian itu orang yang menjaga. Oh, itu warok. Kalau kamu mau kun fil amar, takun, maka fil mudhari dibaca jazm. Karena jawabnya amar. Tuh. Takun, maka jadi siapa kamu. Jadi itu abadan nasi. Itu abad, bukan lagi abid. Abad itu isim tafdil. Abidun. Biar gak rancu nih. Bukan abad. Mengikuti wazan af'ala dalam arti af'ala. Seperti akroma. Bukan. Abadan nasi itu isim tafdil dari lafaz abid. Abid orang yang menyembah Allah. Kalau abad orang yang paling beribadah di antara manusia. Loh. Hei Abu Hurairah, kata Rasul, kun jadilah siapa kamu. Warian itu orang yang warok, menjauhi yang halal, menjauhi yang haram, termasuk yang subhat. Kalau kamu mau warian takun, maka jadi siapa kamu. Abadan nasi itu orang yang paling beribadah di antara umat manusia. Ada orang Pak Haji, hajinya sampai 16 kali, tapi hajinya aja boleh ngembat. Itu orang umpamanya nggak warok namanya, paham? Dia sedekah, begitu sedekah miliaran. Ratusan juta, tapi duitnya boleh ngantit duit orang. Itu bukan sedekah. Memang itu harta yang harus dibersihkan. Paham maksudnya? Nah, orang itu miskin, umpamanya nggak tertipu dengan gemerlapnya barang-barang haram. Dia sedekahnya nggak sampai miliaran, nggak sampai ratusan juta. 50.000 juga beratnya luar biasa. Bukan beratnya luar biasa karena pelit, karena memang nggak ada. Tapi uangnya adalah yaitu halalan thayyiban tadi. Maka 50.000 yang muncul dari orang yang warok itu barokahnya luar biasa. Nyambung nggak? Woi, nyambung nggak? Kalau uang haram bukan lagi sedekah. Kan kata Rasul begitu. La yaqbalullahu sholatan min ghairi tuhurin. Allah tidak menerima sholat kalau tidak suci. Wala yaqbalullahu shadaqatan min hululin. Allah tidak menerima sedekah kalau harta dari harta
haram. Kalau harta haram memang harus dikembalikan kepada hak pemilik awal, harus disucikan. Nah kalau uang boleh nipu orang banyak, ngembaliin satu-satu kan ribet. Gampangnya disedekah, sedekahin, nyambung nih. Tuh. Maka kalau harta yang disedekahkan dari yang haram itu nggak dihitung sedekah, itu kewajiban. Kewajiban harus mengembalikan harta kepada umat, kepada pemilik. Kalau memang ketahuan pemilik awalnya, kembalikan ke pemilik awalnya. Kalau memang susah, kembalikan untuk maslahah ammah. Di antaranya al-hadisah, itu panjang hadisnya kalau dalam kitab saya, aidawim alaihi fi jama'il halati hatta yasira tab'an laka. Maksudnya kun warian, itu perintah, dilihat pokok dan meleng melulu. Kedua ini, jadilah kamu orang yang warok, maka kamu akan menjadi orang yang paling ibadah di antara umat manusia dalam segala hal, termasuk kalian pergaulan. Tata, jangan jorok jadi manusia. Fatakunu abadan nasi li dawami muraqabatika wastighalika bi afdhalil ibadat. Udah, ibadah enggak usah ribet-ribet, warok aja. Maksudnya warok kalau memang bukan hak kita jangan diambil. Kalau bukan hak kita jangan dikuasai dan lain sebagainya. Mulia kalian. Tapi selebih dari itu celaka. Tuh. Wa qala alaihi salatu wassalam, thalabul halali wajibun ala kulli muslimin. Ini sering saya sampaikan dulu, bahkan waktu saya khutbah sering saya sampaikan. Thalabul halali, thalaba yatlubu, thalaban, pendek. Bermula mencari rizki halal wajibun, itu wajib ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Karena rizki halal mendorong seseorang untuk taat ibadah. Rizki yang haram, dengerin, walaupun kalian mencoba untuk pengen tahajud tengah malam, kagak bakalan bisa. Kenapa? Mata kita ditutup oleh setan, oleh iblis. Setan iblis berupa harta yang haram, makanan yang haram. Nyambung kan nih? Maka kenapa harus thalabul halal? Karena itu mendorong taatnya seseorang kepada Allah. Maka di sini nyatakan thalabul halali wajibun ala kulli muslim. Lebih ekstrim lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, thalabul halali faridhatun ba'dal faridah. Coba itu. Bermula mencari rezeki halal, faridhatun itu kefarduan. Awas, bedain antara faridhatun ba'dal faridah. Ba'dal faridhati, setelah sholat fardu. Mencari rezeki yang halal itu faridah, kefarduan, setelah sholat fardu. Sholat fardu, sholat 5 waktu fardu apa enggak? Sebagaimana sholat 5 waktu itu fardu, level berikutnya kalian cari rezeki, kita cari rezeki, juga harus cari rezeki yang halal. Ya Bu, ini catatan. Coba lu kalau nggak pernah ngaji, lu buceng, lu ya kan? Itu pentingnya. Udah dah jam setengah. Datang nggak Zainal? Nggak datang kali. Ya udah kalau nggak datang udah tinggal. Allahu Akbar Mbak Madun ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa Bifatil Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi